Kata Rasul, hendaklah kamu mampu memaafkan orang-orang yang berbuat aniaya, memaafkan orang yang selalu menyakiti kita, memaafkan orang yang selalu menghambat karir kita, memaafkan orang-orang yang selalu menghambat usaha-usaha keberhasilan kita. Kalau Bapak Ibu memaafkan orang yang biasa memaafkan kita sama-sama baik, nggak pernah berbuat jahat sama kita, itu biasa. Tapi ketika Bapak Ibu mampu memaafkan orang yang selama ini berbuat jahat, dolim kepada kita, itu baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu Kabid serta Kasih serta pengurus MKKS dan semua anggota MKKS, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mengingat waktu, yang pertama saya akan menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara dan yang dibacakan oleh korid kita, sehingga tidak banyak-banyak. Karena dalam halal ini, arti halal itu bukan lawan dari haram sebenarnya. Dari kata halal artinya terlepas dari segala sesuatu. Artinya kita juga akan terlepas dari dosa-dosa kita. Sehingga di Indonesia dikenal dengan halal bihalal. Artinya dosa saya kepada Bapak Ibu akan terlepas, dan begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan, karena ini masih suasana Idul Fitri di bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Artinya apabila di bulan Syawal dan seterusnya ada peningkatan karakter kita, kinerja kita, berarti betul-betul kita lebih kembali kepada fitrah. Sehingga Imam Ghazali dalam kitabnya beliau menyampaikan, laisal liman labisal jadi. Tidaklah itu bagi orang yang pakaiannya baru. Bukan itu katanya. Padahal kita sudah biasa kalau nggak pakaian baru berubah. Walakinnal ida liman, akan tetapi itu bagi orang ta'atuhu tazidu, yang ketaatannya bertambah, yang kinerjanya semakin meningkat, semakin baik. Yang kedua, ciri orang yang itu adalah wa'asibai, segala perbuatan yang melanggar, yang ada unsur dosa, jauh dari kita. Kalau biasa kita sering lambat, itu termasuk
Kalau saat ini kita tidak mau terlambat, berarti kita menunda, berarti kita diterima amal ibadah kita. Kalau justru di bulan Syawal dan seterusnya justru kinerja kita semakin kurang disiplin, ini pertanda bahwa amal ibadah kita selama Ramadan belum diterima oleh Allah. Sehingga orang-orang yang berpikir, satu, peningkatan ketaatannya. Apa yang tugas menjadi kepala sekolah yang ada 6 itu, mulai manajerial dan sebagainya, itu kalau kita terapkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, maka pertanda ibadah kita diterima. Tapi kalau sebaliknya, pertanda ibadah kita masih tergantung di awal-awal, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah memberikan jalan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita untuk mendapatkan ampunan. Nah, ampunan ini yang pertama ampunan dari Allah, yang kedua ampunan dari sesama manusia. Kalau sudah kita dapat ampunan baik dari Allah dan juga dari sesama manusia, baru kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Adalah orang yang puasanya benar-benar dan diterima oleh Allah. Makanya puasa itu tujuan akhirnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, para bapak ibu sekalian, apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Mari kita teliti, kita nilai diri kita sendiri, introspeksi. Di situ Allah mensifati orang-orang yang takwa yang akan mendapatkan surga. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-syarra'i wad-dharra'i. Orang yang senantiasa memberikan bantuan, menginfakkan segala apa yang ia miliki, baik di waktu senang maupun tidak, baik di waktu yang sempit maupun yang mudah. Apa yang kita berikan? Ini biasanya orientasinya hanya kepada harta kita. Man kana ilmun fatasaddaq bi'ilmihi. Kalau kita dikaruniai Allah berupa ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmu. Dengan adanya kita memberikan bimbingan nasihat kepada guru-guru kita, sehingga tujuan dari pendidikan tercapai, itulah termasuk orang-orang yang takwa. Apabila kita tidak mampu, dan mungkin secara itu ilmu kita pas-pasan, mainkana malu, apabila kita dikaruniai oleh Allah berupa harta, fatasaddaq bimalihi, maka kita bisa bersedekah dengan harta kita. Wa man kana quwwatun, kalau gaji kita pas-pasan, bahkan potongan dan juga begitu pas-pasan, maka kita masih tetap bisa bersedekah. Fatasaddaq bi quwwatihi, maka bersedekahlah dengan tenaga kekuatan yang kita miliki. Bapak dan Ibu, mari sekolah kita bersama-sama untuk berubah. Ya, berubah itu harus bergerak. Kalau nggak bergerak, tidak akan berubah. Dan sekolahan kita tidak akan berubah apabila
apabila Bapak Ibu kepala sekolah tidak mau berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Sekolah kita tidak akan berubah menjadi baik kalau kita sendiri tidak mau berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal afina annas. Kita mampu memaafkan kepada sesama. Di sini disebutkan oleh Allah nas, bukan Muslim, bukan mukmin, bukan mukmin. Berarti semua manusia tanpa pandang latar belakang agamanya apa, atau suku apa, yang penting dia manusia. Bapak Ibu manusia enggak? Nggak tahu, Pak Alam sampai saat ini katanya saya belum merasa jadi manusia. Karena Bapak Ibu, manusia ini sebenarnya dari dua kata bahasa Arab. Manusia, man itu orang, nasia yang lupa, yang kurang, yang salah, itu nasia. Sehingga kalau orang merasa dirinya itu pernah lupa, pernah salah, merasa punya kurang, berarti dia manusia. Sehingga digabung menjadi manusia, menjadi manusia. Kalau ada orang kok merasa dinasehati, diberitahu kok nggak mau, berarti bukan manusia. Karena merasa dirinya tidak punya salah dan tidak punya kekurangan. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau di sekolah, warga sekolah dengan guru memberikan saran masukan, kira-kira di mana kamu kapok? Usah, tak ngerti tak, besar jaga. Ya, ini, ya, jadi itu. Oleh karenanya, agar supaya kita menjadi orang yang terbaik di dunia dan lebih-lebih di akhirat, baginda Rasul memberikan tuntunan ala adullukum ala akramil akhlaq dunia wal akhirah. Tidaklah telah aku tunjukkan kepada kalian akhlak yang mulia, akhlak yang agung ketika di dunia dan kita dapat di akhirat. Apa itu? Yang pertama, waktu fu aman dolam. Kata Rasul, hendaklah kamu mampu memaafkan orang-orang yang berbuat aniaya, memaafkan orang yang selalu menyakiti kita, memaafkan orang yang selalu menghambat karir kita, memaafkan orang-orang yang selalu menghambat usaha-usaha keberhasilan kita. Kalau Bapak Ibu memaafkan orang yang biasa memaafkan kita sama-sama baik, nggak pernah berbuat jahat sama kita, itu biasa. Tapi ketika Bapak Ibu mampu memaafkan orang yang selama ini berbuat jahat, dolim kepada kita, itu baru luar biasa. Yang selanjutnya, waktu di aman harus kita mampu memberi orang yang selama ini tidak pernah memberi kita. Kita memberi orang yang selama ini bakhil dan pelit kepada kita. Kalau manusia sifatnya biasanya orang yang suka memberi kepada kita baru kita mau memberi. Itu biasa. Tapi ketika ada orang yang selama ini bakhil pelit dan tidak pernah membantu kita,
kemudian dia sedang perbantuan, langsung kita bergegas untuk membantu. Itulah hamba Allah yang luar biasa. Yang terakhir ya, wa tarsilu man qata'a, kita mampu menyambung silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang selama ini telah memutuskan tali persaudaraan, tali silaturahmi. Nah, termasuk mungkin para bapak anggota MKKS yang juga saat ini belum pernah ikut, maka tetangganya mempunyai kewajiban untuk mengajak supaya ikut bersama-sama ikut MKKS. Karena saya perhatikan masih ada beberapa sekolah yang sampai saat ini juga belum pernah. Oleh karenanya teman-teman yang demikian, mari kita datangi, kita ajak bersama-sama agar supaya mendapatkan ilmu informasi yang sama, sehingga sekolah mereka yang pimpin akan maju bersama-sama seperti sekolah kita. Jangan kita ego yang penting sekolah saya maju. Apalagi kemudian kita jangan kita keluarkan, nanti saingan kita malah dia nanti juara, kita malah dapat juara. Kira-kira tidak? Nah, di sini ya, ada yang merasa tersaingi, khawatir nanti grade sekolahnya ini menurun, gara-gara menularkan tip-tip untuk meningkatkan sekolah menjadi sekolah unggulan. Terkadang ada. Saya itu pernah minta bantuan ke salah satu sekolah untuk ajar pramuka. Tidak diizinkan. Jangan Pak, kalau sampai nanti ada di sana, bisa ikut juara nanti kita akan kalah. Kira-kira ada Bapak Ibu yang demikian? Tapi saya yakin ada ya. Kita harus bersama-sama. Paling akhir sebagai bukti ibadah kita diampuni oleh Allah atau dosa-dosa kita juga belum diampuni oleh Allah. Karena apa? Ibadah kita akan diterima oleh Allah bila dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu ada 4 arba'atun mahrumuna minal maghfirah. Ada 4 perkara, ada 4 perbuatan yang bisa menghalangi, terhalangnya orang itu dapat ampunan dan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Karena 4 hal ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Yang pertama, mudminul khamri, kecanduan khamr. Zaman Rasul memang yang ada idealnya hanya khamr pada waktu itu. Tapi saat ini khamr itu kalau dibiasakan bisa merusak otak, menghilangkan akal, melemahkan akal. Itu sifat khamr. Nah saat ini yang bisa merusak akal adalah mudminu hati, kecanduan. Sekarang ini Bapak Ibu coba sudah berangkat di tengah jalan HP-nya ketinggalan. Susah Bu. Guru saya sendiri ketika ke sekolah masuk lagi tidak boleh bawa HP. Oh ini Bapak dia orang ibu. Ya kan? Ini Bapak Ibu. Sehingga terkadang anak-anak dikasih tugas, Bapak Ibu gurunya buka HP. Itu di sekolah saya. Kepala sekolah asik di ruangan. Saya kira membuat program kerja, RKA-nya mana yang sudah dijalankan, mana yang belum.
Tapi yang kedua, apa? Kecanduan. Sehingga apa? Kalau kita sudah kecanduan HP, anak-anak kita kecanduan HP, kewajiban pasti terlena. Misalnya kalau waktunya sholat, akhirnya waktunya belajar dan sebagainya. Ini yang pertama yang menyebabkan doa kita tidak diterima, amal kita tidak diterima, dosa kita tidak diampuni. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahmi. Siapa itu? La takallama akhahu fauqa salah satu ayat. Orang yang sudah tidak mau tegur sapa lebih dari 3 hari, nggak mau ngomong, nggak mau komunikasi lebih dari 3 hari. Yang ketiga, wa'atun liwalidayhi, yakni anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang belum bisa menggembirakan, menyenangkan orang tua, anak yang masih sering menyusahkan dan membuat nangis orang tua kita. Syukur orang tua saya sudah tidak ada. Malam yad'uli walidayhi qad ma'isyatu. Siapa yang lupa berdoa untuk kedua orang tuanya, maka Allah akan memeras habis segala kebutuhan di dunianya. Sehingga kalau ada anak terlupa pada orang tuanya, lupa berdoa untuk orang tuanya, dapat dipastikan segala usahanya akan disusahkan oleh Allah, rezekinya akan dihabiskan oleh Allah, keberkahan akan dihabiskan oleh Allah, gara-gara kita atur liwalidayhi. Siapa itu? Anak yang lupa dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, sudahkah kita membantu orang tua untuk berdoa memohonkan ampun atas salah dan dosa orang tua, dan juga berapa jumlah infak sedekah amal kita yang pahalanya kita peruntukkan untuk orang tua kita. Ini para bapak ibu sekalian yang paling akhir. Jadi paling akhir sudah ada tambahan. Musyahid, orang yang masih di hatinya punya rasa dendam, rasa permusuhan, rasa iri dan hasad. Ini yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah, amal kita tidak diterima oleh Allah, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama, karoliyatun nikmatin wali, orang yang nggak senang kalau ada orang lain dapat kenikmatan. Orang nggak senang, orang nggak terima kalau ada orang lain sukses. Yang kedua, tamani zawali nikmatul wali, orang yang punya rasa musuh, iri dan hasad, hatinya selalu dia menginginkan rezeki yang ada pada orang lain, kesuksesan yang diraih oleh orang lain agar hilang, bahkan agar terselubung supaya saya yang membagikan. Tapi kalau bapak ibu guru, kepala sekolah yang hebat, insya Allah akan terhindar dari itu semuanya. Oleh karenanya, insya Allah dosa kita nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui musyafaah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatashafa'ani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Apabila ada dua orang
yang bertemu kemudian berjabatan tangan, maka bisanya diampuni oleh Allah keduanya sebelum tangannya berpisah. Alhamdulillah. Demikian perkataan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.